Bab 131. Aku tidak ingin mendengar kata-kata ini. Jennifer Wen diantar pulang oleh Jordi-an. Sepanjang jalan, Jordi-an ingin bertanya, namun ia hanya bisa menahan diri. Meskipun, dia sudah melihat sesuatu yang salah di antara kedua orang itu, tapi... Melirik bibir Jennifer Wen yang tampak merah, dia tahu apa yang mereka lakukan barusan. Jordi-an berteriak tak berdaya dalam hatinya. Benar-benar tidak masuk akal, memintanya menjemputnya pulang setelah lembur, dan masih menebar keromantisan. Setelah mengantar Jennifer Wen pulang, Jordi-an segera menelepon Nicholas Lu untuk melapor, dan langsung mendapat pesanan baru. Pergi untuk menyelidiki kebenaran tentang kecelakaan mobil Jennifer Wen saat itu. Melihat hal ini, Jordi-an memahaminya sepenuhnya. Sepertinya bos benar-benar suka pada Nona Wen. Jennifer Wen pulang ke rumah dan tidak melakukan apa-apa. Dia membenamkan dirinya di selimut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai bibirnya yang telah dicium oleh Nicholas Lu. Sekarang bibirnya masih sedikit bengkak. Ini adalah pertama kalinya Nicholas Lu menciumnya dengan begitu lembut, meskipun keduanya telah melakukan hal yang paling intim antara pria dan wanita. Tapi pada saat itu, Nicholas Lu selalu marah, dan setiap gerakannya seperti menghukum. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Tidak seperti sekarang, sangat lembut sampai hampir membuat jantungnya melompat keluar. Menyadari bahwa dia sedang mengenang kejadian itu, wajah Jennifer Wen kembali memerah. Ada apa dengannya? Hanya dicium sebentar, tapi ternyata dia tidak bisa melupakannya. Setelah berpikir sejenak, Jennifer Wen bergegas mandi, berusaha untuk membasuh pikiran-pikiran yang berantakan, namun tujuannya tidak tercapai. Bayangan Nicholas Lu dalam benaknya menjadi semakin jernih dan jelas. Apakah orang itu benar-benar mempercayainya dan bersedia membantunya? Jennifer Wen menggigit bibirnya erat-erat. Wanita selalu sensual. Terkadang, jelas tahu bahwa itu menghancurkan diri sendiri, tapi tetap saja tidak tahan. Hari berikutnya, Nicholas Lu terus menjalani pemeriksaan ketat oleh rumah sakit. Meskipun semuanya normal dalam inspeksi beberapa hari sebelumnya, atas permintaan kuat dari kakek Lu dan FAY, dia hanya bisa mengikutinya. Hanya saja, dia sudah lama tidak bisa tinggal di rumah sakit lagi, belum lagi pekerjaan perusahaan Lu, dan juga soal Jennifer Wen, dia juga ingin keluar dan menyelidikinya dengan jelas. Mau keluar dari rumah sakit? Kakek Lu menggelengkan kepalanya dengan mantap, periksa beberapa hari lagi, dan juga, perusahaannya begitu besar, tidak akan rusak tanpamu selama beberapa hari. Pemikiran kakek luar biasa tegas, dia tidak akan membiarkan ahli warisnya yang terlatih mengambil sedikit risiko lagi. Ketika tahu bahwa Nicholas Lu mengalami kecelakaan, jantungnya yang telah berdetak selama puluhan tahun hampir berhenti berdetak. Dia bahkan ingin mencari Jennifer Wen kembali, dan menggunakan apa yang disebut istri akan membuat suami hidup dengan baik dan kaya untuk membantu Nicholas Lu keluar dari bencana. Begitu ide ini muncul, kakek selalu memikirkannya. Jennifer Wen masih lebih jelas akan urusan saat ini. Selama dia diberi sejumlah uang, dia tidak bisa menolak perbuatan baik semacam ini. Pada saat memikirkannya, Shirley Mu datang lagi. Hari-hari ini, dia selalu terburu-buru ke sini lebih awal untuk menjaga Nicholas Lu secara pribadi. Melihatnya, alis Nicholas Lu yang awalnya terentang, berkerut lagi. Shirley, kenapa kamu tidak istirahat di rumah? Dihadapkan pada niat baik semacam ini, Nicholas Lu tidak ingin berbicara terlalu menyakiti, tapi sudah sedikit tersinggung. Aku mengkhawatirkanmu, aku ingin melihatmu dan menjagamu. Shirley Mu tersenyum dan melihat kakek Lu, dengan sopan, setiap gerakannya murah hati dan sopan, mengungkapkan keanggunan seorang wanita. Kakek Lu mengangguk. Ia cukup puas dengan penampilan Shirley Mu belakangan ini. Setidaknya, wanita yang dulunya begitu bangga hingga hampir memaksa Nicholas Lu untuk berkompromi, kini belajar menundukkan kepala dan menunjukkan sikap baik. Dalam hal ini, simpul di hatinya pada saat itu juga banyak terpecahkan. Shirley ada di sini, aku yang sudah tua ini pergi saja, agar tidak mengganggumu. Setelah berbicara, kakek memberi isyarat pada kepala pelayan di samping, dan kepala pelayan langsung mengetahuinya, datang dan segera membantunya. Shirley, aku serahkan Nicholas padamu, kamu harus merawatnya dengan baik, biarkan dia beristirahat dengan baik di rumah sakit, jangan berpikir untuk cepat-cepat bekerja lagi. Aku tahu, kakek. Shirley Mu tersenyum manis, dan mengantar kakek keluar. Segera, dia berbalik. Aku membelikanmu sarapan, itu favoritmu. Shirley Mu mengeluarkan kotak makanan dan membukanya untuk Nicholas Lu. Di dalamnya, ada pangsit kuah yang pernah disukai Nicholas Lu dan tumpukan lauk dengan rasa ringan. Apa yang Shirley Mu tidak tahu adalah bahwa seleranya telah banyak berubah setelah 3 tahun, dan dia tidak lagi sama.
Ini seperti hubungan antara mereka sudah seperti ini, sudah menjadi masa lalu. Nicholas Lu melihatnya tidak terampil tapi dia masih ingin memberinya sarapan, merasa tidak berdaya. Shirley, kamu sudah lama kembali, kamu pasti memiliki urusan sendiri. Tidak perlu kesini setiap hari, cederaku tidak terlalu serius, tidak perlu dilayani. Tapi menurutku tidak ada yang lebih penting darimu. Tangan Shirley-mu berhenti. Hari-hari ini, bagaimana mungkin dia tidak menyadari penghindaran Nicholas Lu darinya? Tidak peduli apa yang dia lakukan atau seberapa keras dia, pria itu hanya akan berterima kasih padanya dengan acuh tak acuh. Shirley-mu ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan ucapan terima kasihnya, dia menginginkan orangnya. Namun, Nicholas Lu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Nicholas Lu melihatnya dengan sungguh-sungguh mengenai Shirley-mu, mereka tumbuh dewasa bersama, dia memahami karakternya. Shirley-mu adalah pemarah yang keras kepala. Dia keras kepala dan tidak akan mendengarkan pendapat orang lain. Jika terus membiarkannya salah paham seperti ini, ambiguitas berlanjut, dia hanya akan jatuh lebih dalam. Oleh karena itu, Nicholas Lu tega. Shirley, sebenarnya, makanan yang kamu bawa, aku sudah tidak menyukainya dari dulu. Wajah Shirley-mu memucat. Kamu orang pintar, kamu tahu maksudku. Di antara kita, seperti barang-barang yang dibawa, dulu sangat menyukainya, tapi seiring berjalannya waktu, itu hanya sebuah kenangan. Jika tidak menyukainya maka tidak menyukainya, tidak bisa dipaksakan. Bibir Shirley-mu bergetar, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Nicholas Lu benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Beberapa hari ini, dia telah bekerja sangat keras, untuk dapat memperbaiki kesalahan masa lalunya. Dia mempelajari segalanya, dan bahkan belajar membuat sarapan untuk Nicholas Lu. Tangan indah yang biasa bermain piano itu menjadi melepuh di mana-mana dan tidak sedap dipandang. Tapi Nicholas Lu tidak tergerak. Bagaimana dia bisa begitu mati rasa padanya? Nicholas Lu menatapnya dengan tatapan frustrasi dan ekspresi tidak enak, hatinya tak tega. Bagaimanapun, dia adalah teman lama, dan dia tidak ingin menyakiti gadis ini. Itulah yang ingin aku katakan, Shirley, dengan bakat dan penampilanmu, akan ada pria yang lebih baik menunggumu, jadi kamu. Shirley-mu tiba-tiba bergegas, membungkuk untuk mencium bibir Nicholas Lu. Aku tidak ingin mendengar kata-kata ini, aku benar-benar tidak ingin mendengarnya. Bab 132. Membuatnya membayar. Nicholas Lu tidak sempat menghindar, dan dicium oleh Shirley-mu. Tapi segera, dia mengulurkan tangannya untuk mendorongnya, dan Shirley-mu menatapnya dengan tidak percaya. Nicholas Lu bahkan tidak ingin dicium olehnya, dan bahkan mendorongnya dengan tangannya. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Nicholas Lu melihat luka di matanya, yang baru saja terjadi, dia melakukannya tanpa sadar. Shirley, aku tidak ingin memaksamu, tapi lebih baik jangan melakukan hal seperti ini lagi. Nicholas Lu tidak pernah main tangan pada wanita, jadi kali ini, dia meminta maaf. Mata Shirley-mu basah, dia benar-benar putus asa melihat pria itu. Dulu pernah, dia mengira bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak dapat didapatkan dengan kerja keras, tapi sekarang dia mengerti bahwa hati manusia adalah hal yang paling sulit untuk diprediksi. Seorang pria yang pernah berkata bahwa dia ingin memanjakan dirinya dan mencintai dirinya seumur hidup akan memiliki momen untuk menghindari ciumannya. Pandangan Shirley-mu tertuju pada Nicholas Lu, dan kemudian dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Itu adalah rambut panjang, tergantung di dada Nicholas Lu, seolah mengejek cinta dirinya. Rambut Shirley-mu diwarnai merah anggur, tapi rambut panjang itu berwarna hitam. Jadi, itu pasti rambut wanita lain. Perasaan cemburu mengalir dari dadanya, dan bahkan menenggelamkannya. Nicholas, katakan padaku, apakah kamu mendorongku demi wanita lain? Shirley-mu menyeka air matanya, dan menatap pria di depannya. Nicholas Lu tidak mengelak dari pandangannya, masalahnya sudah seperti ini, dia tidak perlu kabur lagi. Ya, Shirley, aku tidak mencintaimu lagi. Shirley-mu tersenyum, dia cukup cantik pada awalnya. Pada saat ini, tersenyum dengan mata kemerahan juga sangat cantik. Aku tahu. Shirley-mu bangkit, aku pergi. Melihat punggungnya yang tegas, Nicholas Lu tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya, selalu merasa bahwa kondisi mental Shirley-mu tidak stabil sekarang. Hanya saja dia tidak bisa berbicara untuk mempertahankan atau menghiburnya sekarang, bagaimanapun, saat ini dia terluka karena dirinya sendiri. Nicholas Lu memanggil Johan Bai, mereka sangat akrab, yakin dia akan menghibur Shirley-mu. Johan Bai menemukan Shirley-mu di sebuah bar. Dia yang biasanya selalu memperhatikan citranya,
Tampaknya menjadi orang yang berbeda saat ini, minum alkohol dengan suapan besar, dan bahkan pria menjijikan yang melihat dia mabuk dan ingin datang untuk memprovokasi dia. Johan Bai mengusir pria yang berniat jahat itu dengan wajah suram dan menarik Serlimu ke atas. Serli, sadar sedikit. Sadar, aku tidak ingin sadar, jika sadar, hatiku sakit. Serlimu melihat orang yang datang itu dengan jelas dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya ingin mabuk dan melumpuhkan dirinya sendiri, daripada memikirkan Nicholas Lu yang tak berperasaan, menyakitkan dan menyedihkan. Apakah kamu tahu, dia jatuh cinta pada orang lain, untuk orang itu, dia bahkan tidak ingin aku menjaganya, bahkan dia mendorongku untuk menghindari kecurigaan. Johan Bai melihat penampilan rapuh Serlimu dan merasa sedih. Dia belum pernah melihat penampilan Serlimu yang begitu dekaden dan kecewa. Melihatnya seperti ini, membuatnya sangat kasihan. Di hatinya, perasaan tertentu yang selalu ditekan, meledak saat ini. Mau tak mau mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan, dengan hati-hati menghibur, karena seperti ini, lupakan dia, Serli, akan ada orang yang lebih mencintaimu. Johan Bai berkata, matanya sangat penuh kasih sayang dan serius. Meski ia selalu menyukai Serlimu, namun setelah mengetahui bahwa sahabat baiknya bersamanya, ia memilih untuk menyembunyikan niat tersebut. Dia tentu saja tidak akan merebut kekasih teman. Setelah sekian lama, depresi emosional terlalu kuat, bahkan dia sendiri hampir terhipnotis oleh dirinya, melupakan cinta ini. Namun, saat melihat penampilan rapuh Serlimu yang membutuhkan perlindungan, perasaan yang selama ini tersembunyi di hatinya akhirnya tidak bisa ditekan lagi. Meski keluarga Bai masih sedikit berbeda dengan keluarga Lu, ia juga merupakan keluarga yang terkenal. Johan Bai juga menjadi incaran banyak wanita, namun ia tidak pernah menerimanya dan selalu sendiri. Sekarang, karena Nicholas Lu sangat bertekad untuk berpisah dari Serlimu, maka dia mungkin memiliki kesempatan. Tapi, aku hanya menginginkan dia, aku hanya menginginkan Nicholas Lu. Serlimu meraih tangan Johan Bai. Johan, bantu aku, oke, aku tidak ingin berpisah, aku tahu itu salah, aku. Serlimu berkata, karena mabuk, air mata mengalir ke bawah. Ini adalah sisi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hati Johan Bai seperti pisau, dirinya merasa tidak nyaman sekarang, bagaimana dia bisa melihat Serlimu dalam kesakitan seperti itu? Johan, bantu aku mengembalikannya. Serlimu seperti meraih sedotan, memegangi Johan Bai, dan memintanya untuk berjanji pada dirinya. Tatapan Johan Bai meredup. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menahan tatapan mata Serlimu. Aku akan membantumu, Serli, aku pasti akan membantumu. Bagus. Aku tahu, kamu adalah sahabatku. Mendengar ini, Serlimu tersenyum, kekuatan alkohol menghantam otaknya, dia perlahan-lahan jatuh pingsan, Johan Bai menggendongnya dan berjalan keluar, tapi hatinya sangat pahit. Ia memahami karakter Serlimu. Hal yang ia yakini tidak akan bisa diubah orang lain. Jika berpisah dengan Nicholas Lu, tak ahu ia akan terpukul sampai seperti apa. Johan Bai menyalakan sebatang rokok, menghabiskan rokok itu di luar, dan menelepon seorang pria yang dia kenal yang melakukan perdagangan informasi. Demi Serlimu, ia hanya bisa menyerang Jennifer Wen, maka ia harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, informasi Jennifer Wen terkirim. Johan Bai melihatnya, tapi wajahnya yang acuh tak acuh tidak bisa menahan ekspresinya. Jennifer Wen ternyata adalah wanita yang memukul Nicholas Lu dan kemudian melarikan diri. Dia telah dipenjara selama 3 tahun dan ditendang oleh keluarga Lu. Apa yang terjadi di sini, Johan Bai tidak tahu, tapi melihat bahwa Jennifer Wen adalah pelaku kecelakaan mobil, dia dengan parah meremas rokok di tangannya. Pada awalnya, jika bukan karena Nicholas Lu mengalami kecelakaan mobil, sepasang anak emas dan gadis berlian ini tidak akan terpisah. Jadi, sumber dari semua ini adalah Jennifer Wen? Dan dia tidak tahu ekstasi apa yang digunakan untuk membuat Nicholas Lu meninggalkan kecurigaannya sebelumnya, dan dia ingin melepaskan hubungan dengan Serlimu yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Johan Bai mencibir, wanita ini sepertinya tidak sesederhana yang dilihatnya terakhir kali. Dia juga tertipu oleh kelemahan munafiknya. Melihat Serlimu yang sedang tidur nyenyak di kursi belakang mobil, Johan Bai berkata dengan lembut, "Tenang, Serli, wanita seperti itu tidak akan pernah menjadi batu sandungan bagi masa depanmu, dia tidak layak. Aku akan membuatnya membayar ini semua." Bab 133. Kamu cemburu? Jennifer Wen pergi bekerja seperti biasa, tapi melihat ke kantor kosong Nicholas Lu, dia merasa hatinya kosong. Pria itu belum keluar dari rumah sakit.
Meskipun terakhir kali melihatnya di rumah sakit, dia masih sangat energi dan kuat, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menciumnya, tapi Jennifer Wen tidak bisa tidak khawatir, apakah Nicholas Lu akan memiliki kecacatan karena kecelakaan mobil yang serius. Memikirkannya, Jennifer Wen tidak bisa menahan rasa khawatir lagi. Ketika Jordi-An tiba di perusahaan, dia melihatnya linglung, dan dia segera menebak apa alasannya. Belakangan ini, bos menjalani pemeriksaan ketat di rumah sakit, tapi jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa. Seharusnya hanya ada dokter di sana sekarang. Setelah mendengarkannya, Jennifer Wen merasa sedikit tidak enak, apakah tingkahnya begitu jelas? Namun, jika tidak ada orang luar, akan baik baginya untuk bertanya tentang situasinya begitu dia pergi ke sana. Terakhir kali, dia bahkan tidak punya waktu untuk bertanya apakah ada yang salah dengan Nicholas Lu. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen mengemasi barang-barangnya. Jordi-An melihatnya bergerak dan memberinya sebuah dokumen dengan sangat hati-hati. Seperti ini, kamu ingin ke sana, kamu bisa mengantarkan dokumen ini ke sana. Jennifer Wen mengangguk dan mengambilnya. Dengan cara ini, bahkan jika bertemu seseorang, dapat mengatakan bahwa sedang membantu menjalankan tugas. Memikirkan hal itu, Jennifer Wen meninggalkan perusahaan dan naik taksi ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Jennifer Wen tiba di tempat tujuannya. Dia naik ke atas dengan hati-hati memastikan tidak ada orang lain di sana, lalu mengetuk pintu. Nicholas Lu mengerutkan kening, mengira itu adalah perawat atau dokter yang datang lagi. Masuk. Jennifer Wen baru saja masuk dan memandang pria yang duduk di tempat tidur, melihat beberapa dokumen di tangannya. Aku kesini untuk mengantarkan barang padamu. Jennifer Wen tiba-tiba merasa bahwa Jordi-An sangat bijaksana, kalau tidak sekarang dia pasti akan sangat canggung. Mengantarkan barang? Nicholas Lu melihat sekilas dokumen di tangan Jennifer Wen, memahami sesuatu di dalam hatinya, dan mengerutkan bibirnya, kalau begitu berikan padaku. Jennifer Wen mengangguk dan berjalan mendekat, ditarik oleh Nicholas Lu. Pusat gravitasi tubuhnya tidak stabil dan jatuh menimpanya, dan berbaring di dada kekar pria itu. Hanya untuk mengantarkan barang? Nicholas Lu memandangi telinga merah Jennifer Wen dan mau tak tahan untuk tidak menggodanya. Dia sengaja mendekati telinganya, merendahkan suaranya dan berkata. Jennifer Wen begitu terengah hingga tubuhnya bergetar. Telinganya lebih sensitif. Saat pria itu begitu dekat dengannya, ia mengembuskan udara hangat, seolah-olah ada aliran listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan datang untuk menjengukmu. Melihat sikap keras kepala Nicholas Lu untuk tidak melepaskannya, Jennifer Wen hanya bisa berbicara, tapi suaranya sangat kecil, dan hampir tidak mungkin untuk mendengar apa yang dia katakan. Nicholas Lu tentu saja mendengarnya dengan jelas, tapi sentuhan lembut wanita di pelukannya memberinya dorongan untuk tidak melepaskannya, jadi sebaliknya, dia menunjukkan seringai jahat, aku tidak mendengar dengan jelas. Apa yang kamu katakan, katakan lagi. Jennifer Wen merasa malu dan kesal, bagaimana mungkin dia tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Nicholas Lu. Tapi karena tenaga pria besar, dia tidak memiliki ruang untuk berjuang. Dia hanya bisa berkata dengan marah, untuk melihat terluka parah atau tidak. Sudah. Nicholas Lu mengangkat alisnya. Kalau begitu, kamu ingin aku terluka parah atau tidak? Jennifer Wen tidak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nicholas Lu memiliki sisi yang tidak tahu malu. Ketika dia mau menjawab, tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu. Tuan Lu, saatnya mengganti perban. Suara lembut perawat datang dari luar pintu. Ada orang datang, sudah bisa melepaskannya kan? Jennifer Wen melepaskan diri dari pelukan Nicholas Lu, dan wajahnya sudah memerah, seperti apel matang. Nicholas Lu melirik penampilannya yang memalukan, hanya merasa sangat haus. Wanita ini, dia tidak tahu betapa menggoda penampilannya yang menyedihkan dan kasihan ini. Tuan Lu. Perawat tidak mendengar suara dari dalam, jadi dia bertanya lagi. Bagaimanapun, Nicholas Lu adalah pemilik rumah sakit, bahkan jika dia mengabaikan seseorang, tidak ada yang berani mengabaikannya. Masuk. Hatinya yang redup memandang dingin perawat yang datang pada saat yang tidak tepat, Nicholas Lu merendahkan suaranya, menekan kegelisahan di hatinya, dan berkata dengan dingin. Perawat itu kemudian tersenyum dan masuk, dan menarik pakaian di dadanya ke bawah. Pekerjaan mengganti obat untuk Nicholas Lu, dia sudah memintanya dengan susah payah baru diizinkan. Jika disukai oleh pria seperti itu, jika hal romantis lain terjadi, bukankah? Sangat disayangkan setelah perawat masuk, dia melihat Jennifer Wen, dan hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Letakkan obatnya, kamu keluar. Nicholas Lu memerintahkan dengan dingin. Perawat tidak tahu kapan dia menyinggung perasaannya,
tapi dia tidak berani melanggar perintahnya, jadi dia hanya bisa meletakkan obat di tangannya dengan enggan. Ketika dia pergi, dia tidak lupa untuk menatap Jennifer Wen dengan galak. Wanita inilah yang mengambil kesempatan yang susah-susah dia dapatkan. Jennifer Wen hanya merasa bahwa dia tidak bersalah. Dia melirik Nicholas Lu dan tahu dengan jelas, "Hehe, aku tidak menyangka kamu cukup disukai orang. Hanya masuk rumah sakit dapat menarik begitu banyak wanita. Kamu cemburu?" Nicholas Lu mendengar nadanya yang aneh, tapi tidak marah, dan melirik Jennifer Wen dengan main-main. Jennifer Wen tercekik dan berhenti berbicara. Nicholas Lu mengulurkan tangan dan mengambil botol obat anti radang di tangannya. "Kemarilah, beri aku obat." Karena kejadian barusan, Jennifer Wen pada awalnya enggan. Namun, melihat Nicholas Lu memiliki luka kecil di dahinya yang mulus sempurna, di wajahnya yang sempurna, jelas ada sedikit kekurangan, dan dia menahan kecanggungan itu sekarang. Dia hanya tidak ingin hal-hal indah dibiarkan dengan tidak lengkap, jadi dia tidak peduli padanya. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen berjalan mendekat. Itu adalah obat anti bengkak impor, yang juga memiliki efek menghilangkan bekas luka. Luka ini, apakah parah? Jennifer Wen memandang Nicholas Lu. Lukanya tidak besar, tapi ada di kepala. Dia tidak tahu apakah ada kerusakan otak yang tidak terduga. Tidak terlalu parah. Nicholas Lu menggeleng. Pemeriksaan akhir-akhir ini sangat detail, tapi tidak ada bahaya tersembunyi yang ditemukan, sehingga dia dapat keluar dari rumah sakit dalam waktu dekat. Mendengar ini, Jennifer Wen menghela napas lega, membuka tutup salepnya, menuangkan sedikit ke kapas, lalu dengan lembut menopang wajah Nicholas Lu dan menempelkannya secara perlahan di lukanya. Sebagian besar lukanya sudah sembuh, namun masih berwarna merah cerah dan tampak nyeri. Apakah akan sakit? Jennifer Wen menempatkan gerakannya selembut mungkin, karena khawatir akan membuat Nicholas Lu merasa tidak nyaman. Bab 134. Jennifer Wen, itu kamu kan? Nicholas Lu melihat perhatian di matanya, dan tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Melihat dia tidak menjawab, Jennifer Wen berpikir bahwa kekuatan tangannya tidak pas, membuatnya sakit. Dia sedikit cemas. "Lebih baik aku memanggil perawat itu kembali, aku." Dia tidak ingin mengacaukannya. "Tidak perlu, lanjutkan." Nicholas Lu memegangi pergelangan tangannya, dan suhu tubuh yang hangat ditransmisikan ke tubuhnya, yang menenangkan hatinya yang berantakan dan mati rasa. "Kalau kamu merasa tidak nyaman, katakan saja padaku." Setelah berbicara, Jennifer Wen melanjutkan, sambil memberi obat, dia melihat ke wajah pria itu. Biasanya sering melihatnya dan tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba begitu dekat. Dia baru menyadari bahwa kulit Nicholas Lu sangat bagus, bahkan lebih halus daripada wanita yang merawat kulitnya dengan hati-hati. Tidak ada kekurangan pada jarak sedekat itu. Beberapa orang mungkin terlahir dikasihi oleh Tuhan. Hati Jennifer Wen berantakan. Terutama, mata Nicholas Lu yang gelap dan dalam berhenti di tubuhnya saat ini tanpa berkedip. Dia sudah susah-susah mengoleskan obat itu di bawah tekanan besar. Ketika hendak menyingkirkan barang-barang, tangannya tiba-tiba gemetar, dan mengoleskan salep ke tempat lain. Jennifer Wen melihat ada sesuatu di dahi Nicholas Lu, sedikit ingin tertawa, tapi dia juga sedikit ketakutan. Dia segera ingin mengambil tisu dan menyekanya sampai bersih. "Sepertinya kamu mengatakan bahwa kamu ceroboh, itu bukan rendah hati." Nicholas Lu memperhatikan Jennifer Wen dengan panik mencari sesuatu, tapi semakin dia panik, dia semakin tidak bisa menemukannya. Hati Jennifer Wen tidak bisa berkata-kata, dia begitu panik karena tatapannya jadi begitu ceroboh. Ditatap dengan tatapan seperti itu, bahkan batu pun bisa bereaksi. "Aku tidak sengaja." Jennifer Wen bergumam, akhirnya menemukan tisu dan menyeka salep di dahi Nicholas Lu. Karena kecemasannya, dia tidak menyadari seberapa dekat kedua orang itu sekarang. Nicholas Lu hanya merasakan sedikit rambut panjangnya, dengan lembut melayang di depannya, yang membuatnya bahagia. Jennifer Wen tidak menggunakan parfum, jadi tidak ada aroma yang menyengat, hanya ada nafas samar dan tenang yang tersisa. "Ada apa?" Melihat bahwa dia tidak berbicara, Jennifer Wen mengira dia telah mengacaukannya lagi. Setelah melihatnya, dia terhempas ke laut dalam. Segera setelah itu, wajahnya yang sangat tampan dan sempurna membesar di depan matanya, dan Jennifer Wen bahkan merasa bahwa dia mendengar suara napasnya. Kemudian, bibir berapi-api pria itu muncul, dengan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jennifer Wen terkejut, ingin mendorong Nicholas Lu menjauh, tapi tangannya masih ada salep yang tadi, jadi dia hanya bisa membiarkannya itu menyerang. Pikiran Jennifer Wen menjadi kosong karena ciuman yang tiba-tiba ini. Mengapa dia?
menciumnya. Udara di dada semakin berkurang, Jennifer Wen tidak memikirkan terlalu banyak, dan akhirnya mencapai dada Nicholas Lu. Dia hampir mati lemas. Melihat Jennifer Wen terengah-engah, Nicholas Lu dengan ramah melepaskannya. Lain kali, belajar bernapas. Wajah Jennifer Wen sudah merah. Ketika dia mendengar ini, dia merasa bahwa darah mengalir ke otaknya, sangat panas sampai merasa dia akan menguap. Kamu tiba-tiba gila. Jennifer Wen ingat bahwa pintu bangsal juga tidak dikunci. Bagaimana jika seseorang tidak sengaja masuk? Bagaimana Nicholas Lu bisa melakukan seperti ini dengan begitu bebas? Apa yang kamu takuti? Aku masih bisa memakanmu. Nicholas Lu memandang Jennifer Wen sambil bercanda. Jennifer Wen berdiri dengan marah, aku mau mencuci tanganku. Dia tidak bisa berbicara dengan Nicholas Lu lagi, dan, selain itu hanya akan semakin kacau. Nicholas Lu memandangi punggungnya sambil tersenyum, dan dengan lembut membelai tempat ciuman tadi, rasanya cukup baik. Jennifer Wen mencuci tangannya di kamar mandi, memandangi wajahnya yang memerah, dan dengan cepat membasuh wajahnya dengan air dingin, berusaha membuat dirinya lebih terjaga. Setelah 2 kali datang ke rumah sakit, Nicholas Lu menciumnya. Apa ini? Jennifer Wen menyadari bahwa hatinya sangat terganggu. Pria ini seperti racun, bahkan jika tahu dia berbahaya, kamu masih memiliki keinginan untuk lebih dekat. Sambil mendesah, Jennifer Wen menepuk pipinya dan berjalan keluar. Setelah kejadian barusan, dia tidak berani menatap Nicholas Lu lagi, karena tidak ada apa-apa lagi, aku akan pergi, perusahaan. Tetaplah di sini, tinggallah bersamaku sebentar. Nicholas Lu menolak bahkan tanpa memikirkannya. Tapi Jennifer Wen enggan, dia selalu merasa bahwa jika dia tetap di sini, sesuatu yang berbahaya bisa terjadi. Aku bosnya, kamu harus melakukan apapun yang aku minta. Seperti yang dikatakan Nicholas Lu, dia dengan dominan menepuk kursi di satu sisi dan memberi isyarat pada Jennifer Wen untuk duduk di sana. Dengan tak berdaya, Jennifer Wen hanya bisa mendengarkannya, lagi pula, Nicholas Lu lah yang membayarnya. Tapi kali ini, Nicholas Lu tidak mempermalukannya lagi, dia mengambil dokumen yang baru saja dia letakkan, dan melihatnya di atas ranjang. Meski Nicholas Lu masih mengenakan baju rumah sakit, jauh dari kantor yang tinggi dan megah seperti perusahaan Lu, pria ini tetap terlihat begitu mempesona ketika sedang serius. Jennifer Wen sedang melihat sekeliling, tapi tanpa sadar, dia tertarik dengan Nicholas Lu yang sedang serius. Tampaknya pria yang serius adalah yang paling tampan. Kedua orang itu hanya duduk bersama dengan tenang, tak berbicara, tapi ada jenis harmoni yang berbeda. Tanpa disadari, sudah waktunya makan malam. Jennifer Wen melihat arlojinya. Saat itu hampir pukul 6 sore. Dia memandang pria yang masih melihat dokumen itu dan mengingatkannya, istirahatlah, sudah mau makan malam. Berbicara tentang hal ini, dia juga mengagumi Nicholas Lu. Bahkan saat di rumah sakit, dia tidak memiliki sedikitpun kelonggaran dalam bekerja. Dia terlalu berdedikasi dan bisa disebut gila kerja. Baik. Nicholas Lu terhenti. Awalnya dia sedikit tidak bahagia, tapi dia mendongak dan melihat kekhawatiran samar di mata Jennifer Wen, dan dia bahagia lagi. Ternyata diperhatikan juga hal yang baik. Memikirkan hal itu, Nicholas Lu meliriknya, tetaplah di sini dan makan bersama. Aku akan meminta Jordian untuk mengantarmu pulang setelah selesai makan. Jennifer Wen berpikir sejenak dan mengangguk, oke, aku akan mengambilkan makan malammu. Setelah berbicara, Jennifer Wen keluar. Rumah sakit ini memiliki restoran sendiri, terutama ruang VIP tempat tinggal Nicholas Lu yang secara khusus dilengkapi dengan makanan bergizi yang dirancang dengan baik. Jennifer Wen pernah ke sini sebelumnya, jadi dia dapat menemukan tempat dengan mudah, mengambil beberapa makanan yang disukai Nicholas Lu menurut kesannya. Ketika ingin kembali, dia tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Jennifer Wen, itu kamu kan? Tunggu sebentar, aku ingin memberitahumu sesuatu. Suara suram datang dari kegelapan, memberi Jennifer Wen firasat yang tidak menyenangkan. Bab 135. Sedang berbohong. Jennifer Wen memandang pria yang berdiri di kegelapan, ekspresinya jelas seperti musuh. Itu adalah Johan Bai. Jennifer Wen selalu merasa bahwa pria ini tidak terlalu bersahabat dengannya, dan tiba-tiba merasa sedikit waspada di hatinya, mundur 2 langkah, ada apa? Johan Bai melihat wajahnya yang sedikit terkejut, senyum mengejek melebar di bibirnya, berpura-pura polos dan menyedihkan, tidak terlihat seperti seorang wanita yang pernah dipenjara, tapi seperti kelinci putih yang tidak tahu apa-apa.
Tapi, dia bisa menipu Nicholas Lu dengan penampilan ini, tapi dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Apakah kamu di sini untuk menjaga Nicholas? Iya. Jennifer Wen juga tidak berniat untuk terlibat dengannya, mengatasinya secara samar-samar, mencoba untuk menghindari Yohan Bai, tapi dihalangi oleh pria itu lagi. Karena aku sudah datang, aku tidak akan berputar-putar denganmu, aku tahu detail kamu, aku tahu siapa kamu, orang sepertimu, berbeda dunia dengan Nicholas. Jadi, aku harap kamu tidak perlu melakukan perjuangan, ini hanya akan menambah lelucon. Kata-kata Yohan Bai terdengar penuh ironi di telinga Jennifer Wen, nada semacam itu, seolah-olah dia adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Mungkin, dalam lingkaran sosial mereka yang tinggi, dia adalah eksistensi yang rendah. Tapi saat ini, Jennifer Wen tiba-tiba tidak ingin dipandang rendah. Maaf, aku tidak ingin mengatakan ini padamu. Sambil berkata, dia memeluk termos makanan di tangannya dan berjalan, tapi Yohan Bai mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dibandingkan dengan Jennifer Wen, dia lebih tinggi dan kaki yang panjang, lebih mudah untuk mengontrol wanita. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas, apakah kamu harus berpura-pura bodoh? Seperti ini saja, kamu buka harga, aku tidak akan menawar, setelah kamu mendapatkannya, pergilah dari hidup Nicholas. Jennifer Wen menatapnya, dia pikir dia siapa? Paling banter, hanya teman Nicholas Lu, orang luar, ternyata ingin menggunakan uang untuk menghancurkannya. Jennifer Wen mengerutkan kening, dan Yohan Bai mengira dia ragu-ragu, dan mencibir dalam hatinya, benar saja, wanita seperti ini mendekati Nicholas Lu untuk mendapatkan uang dan keuntungan. Jennifer Wen berpikir sejenak, benarkah Yohan Bai mendatanginya begitu gigih untuk Nicholas Lu, karena ia tidak ingin temannya menjalin hubungan dengan seseorang yang ia benci? Namun, upaya ini terlalu tanpa pamrih, jika harus mengatakannya, Jennifer Wen mungkin mengira pria di depannya adalah seorang homoseksual, karena dia mempermalukan wanita dengan begitu sembrono demi menjaga kekasihnya. Ketika sedang memikirkannya, Jennifer Wen tiba-tiba mengerti sesuatu. Apakah demi Shirley Mu? Jennifer Wen dengan cepat teringat adegan Yohan Bai membawa Shirley Mu ke perusahaan Lu hari itu. Mungkinkah Yohan Bai memiliki pemikiran seperti itu tentang Shirley Mu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yohan Bai tidak menyangka Jennifer Wen akan membicarakan hal ini, dia tercengang, dan dibuat linglung oleh Jennifer Wen. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia merasakan belas kasihan yang tak bisa dijelaskan untuk pria ini di dalam hatinya. Jelas-jelas dia menyukai Shirley Mu, dan dia harus melakukan hal-hal seperti ini untuk membuat mereka bahagia. Haruskah mengatakan bahwa dia tergila-gila atau bodoh? Yohan Bai kesal dengan tatapan Jennifer Wen, dia wanita berstatus rendahan. Bagaimana mungkin dia memandangnya seperti itu? Terlebih lagi, dia benar-benar menebak apa yang telah dia sembunyikan, membuatnya merasa frustrasi dan menjadi lebih kesal. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan masalah ini, aku sudah mengatakannya. Jika kamu terus merencanakan sesuatu yang tidak baik di sisi Nicholas, aku pasti akan membuatmu malu. Setelah itu, Yohan Bai mendorong Jennifer Wen dengan keras dan pergi. Jennifer Wen tidak bisa mengelak, didorong beberapa langkah ke belakang oleh pria itu. Sup panas di tangannya tidak sengaja tumpah, terciprat ke bajunya, perasaan terbakar membuat Jennifer Wen tidak bisa menahan desis. Apakah Yohan Bai gila? Jennifer Wen belum pernah melihat tuan muda mendorong wanita seperti ini. Melihat ke belakang, matanya terdapat sedikit kemarahan. Namun, karena teringat Nicholas Lu seharusnya sudah lama menunggu di kamar, Jennifer Wen tidak bisa mencari Yohan Bai untuk balas dendam, jadi hanya bisa menganggap dirinya sial, berjalan ke restoran lagi dan mengambil ulang makanan. Khawatir Nicholas Lu akan melihat ada yang tidak beres, Jennifer Wen mencari tisu dan membersihkan noda minyak di tubuhnya di kamar mandi, tapi sup itu berwarna gelap, meskipun dibersihkan dengan hati-hati tetap ada tanda yang tidak sedap dipandang. Melihat pakaian di tubuhnya, Jennifer Wen masih sedikit tidak nyaman, dikotori tanpa alasan, sungguh sial. Ketika Jennifer Wen kembali ke bangsal, Nicholas Lu mengambil dokumen itu lagi dan melihatnya, tampak tidak sabar menunggu. Jennifer Wen menyembunyikan tanda bekas tumpahan sup, berjalan mendekat, mengatur meja kecil, jangan lihat lagi, makan dulu. Nicholas Lu mengangguk, meletakkan apa yang ada di tangannya, mengapa kamu berada di sana begitu lama? Secara logika, jarak dari sana ke restoran sangat dekat, permintaan bangsal VIP juga dilayani terlebih dahulu, seharusnya tidak butuh waktu lama. Yah, bagian dapurnya agak sibuk. Jennifer Wen secara acak menemukan alasan untuk menghindar, tapi Nicholas Lu mengerutkan kening, selalu merasa bahwa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Saat ini, mata pria itu tertuju pada noda air di bajunya,
meski sengaja ditutupi oleh Jennifer Wen dengan lengannya, namun tetap terlihat jelas. Ada apa? Kenapa tubuhmu basah? Alis Nicholas Lu mengerut lebih erat. Tidak apa-apa, aku pergi untuk mengambil sesuatu, tanpa sengaja jatuh dan menumpahkan sup itu ke tubuhku. Jennifer Wen tersenyum tipis dan menjawab perkataan Nicholas Lu. Namun, pria itu yakin dengan kata-katanya. Kemarilah. Suara Nicholas Lu dalam, matanya yang dalam menatap Jennifer Wen, dan bibir tipisnya terbuka sedikit, membuat orang takut untuk melawan. Jennifer Wen bertatap-tatapan dengan tatapan Nicholas Lu yang tidak menyenangkan, merasa sedikit panik dan bingung. Aku sudah bilang, itu tidak disengaja. Kemari. Nada suara Nicholas Lu semakin rendah, membawa badai pada saat tenang. Jennifer Wen menghela nafas dan mengesampingkan apa yang ada di tangannya. Tepat pada saat dia akan berjalan, Nicholas Lu memegang pundaknya, menariknya ke depan, dan dengan hati-hati melihat jejak kotoran di tubuhnya. Siapa yang akan menumpahkan benda panas seperti itu pada diri sendiri saat dia jatuh? Jennifer Wen pasti berbohong. Memahami ini, wajah Nicholas Lu menjadi suram. Siapa yang melakukannya? Orang juga pasti tahu, pasti ada orang yang telah mendorongnya, baru bisa terjadi kejadian seperti ini. Jennifer Wen tidak menyangka bahwa Nicholas Lu tahu bahwa seseorang telah mendorongnya hanya dengan beberapa tatapan. Namun, memikirkan hubungan antara Johan Bai dengannya, dia juga ragu-ragu di dalam hatinya, hanya tertabrak orang secara tidak sengaja, aku tidak ingin kamu khawatir, jadi aku tidak mengatakannya. Setelah selesai berbicara, dia masih menahan keluhan di hati, dan berpura-pura tidak peduli, itu kecelakaan. Apakah aku harus memberitahu kamu juga, kalau begitu kamu hari ini tidak perlu melakukan yang lain, hanya mendengarkan aku cerita tentang hal memalukan ini. Nicholas Lu memandang cara Jennifer Wen berbicara, tahu bahwa dia tidak akan berbicara lagi, dan berhenti bertanya, melihat pakaian basahnya, apakah ada yang melepuh? Bab 136. Sama sekali tidak mirip dia. Jennifer Wen segera menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, bagian yang baru saja terkena air panas sedikit merah, hanya saja, tumpahan sup tadi mengenai bagian dadanya, bagaimana dia akan mengatakan kepada Nicholas Lu, itu sangat memalukan. Nicholas Lu menyipitkan matanya, biar aku lihat. Jennifer Wen kaget, tidak perlu, sungguh tidak apa-apa. Kamu makanlah, lebih baik aku pergi dulu, aku akan mengurusnya sendiri. Jennifer Wen sangat takut sehingga dia bergegas pergi, ini adalah rumah sakit. Ekspresi Nicholas Lu lebih muram, jika perlu untuk diurusi, berarti panas tadi bisa menimbulkan luka? Wanita ini, di saat yang seperti ini pun masih keras kepala, atau dia tidak bisa percaya dengan dirinya? Jennifer Wen bangun dan bergegas pergi. Alis pria itu terangkat, melihat tatapannya yang malu-malu itu hanya membuatnya merasa jengkel. Terlepas dari penolakan Jennifer Wen, dia langsung memegang lengan Jennifer Wen dengan lembut, lalu menekannya di tempat tidur. Nicholas Lu, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Tiba-tiba perasaannya berubah, membuat Jennifer Wen memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Tapi pria itu malah tidak menjawabnya. Tubuhnya memancarkan aura dingin, ternyata itu adalah sebuah sosok dengan tubuh yang tinggi sedang menyelimuti dirinya, membuat Jennifer Wen tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh kecilnya jika berada dalam kondisi seperti ini, akan menunjukkan sedikit ambiguitas. Kamu. Wajah Jennifer Wen merah, bahkan dia merasakan darahnya mengalir ke otaknya, membuat sekujur tubuhnya terasa panas. Tapi, jika ingin lari, juga tidak ada tempat untuk melarikan diri. Apa yang dilakukan Nicholas Lu benar-benar membuat orang tidak berdaya. Jennifer Wen hanya bisa merilekskan tubuhnya untuk sementara. Karena jika ingin melawan, itu juga tidak berguna. Lebih baik melihat apa yang akan dia lakukan. Jari-jari Nicholas Lu berhenti pada bagian pakaian Jennifer Wen yang basah. Sentuhan di tangannya terasa dingin, membuat tatapannya menjadi lebih dingin. Wanita ini ternyata berencana pergi dengan tubuhnya yang basah. Meskipun dikatakan cuaca sekarang sudah berubah menjadi hangat, tapi dengan keadaannya sekarang, ada kemungkinan akan membuatnya terkena flu. Jari-jarinya yang panjang dan ramping itu perlahan-lahan berhenti pada kancing baju di bagian dada Jennifer Wen. Cepat singkirkan tanganmu. Jennifer Wen panik, segera mengulurkan tangan untuk mendorong pria yang ada di atasnya ini untuk menjauh. Posisi Nicholas Lu tadi benar-benar sangat dekat dengannya. Setiap dia menghirup udara, semua itu adalah aroma dari pria ini. Dia tidak ingin dibingungkan dengan aroma harum ini, tapi pikirannya malah tidak mendengarkan instruksinya sama sekali, sudah pusing, seolah akan menyerah. Tenanglah sedikit, biarkan aku melihatnya.
Nicholas Lu langsung menggenggam tangan Jennifer Wen, dan segera, tangan besarnya itu membuka kancing baju bagian atas, dan dengan cepat, sebuah kulit yang memerah akibat terkena panas itu terlihat di depannya. Nicholas Lu masih tahu batas, dia hanya membuka beberapa kancing baju bagian atas, tidak terlalu banyak, tapi meskipun demikian, sudah cukup membuat Jennifer Wen merasa malu. Pria ini, bagaimana bisa melakukan hal ini tanpa mengubah ekspresi wajahnya sama sekali? Tapi, kekuatan Nicholas Lu sangat besar, dan Jennifer Wen tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Sakitkah? Nicholas mengerutkan kening dan menyentuhnya dengan jari-jarinya secara perlahan. Sudah diduga, melihat alis Jennifer Wen yang menegang, dan napasnya juga tidak seperti biasanya. Ternyata benar, tidak meremehkan seperti yang dia tunjukkan. Ini tidak terlalu serius, aku juga bukan tipe wanita yang gampang menangis jika terkena sesuatu. Dulu aku juga bukan tidak pernah mengalami luka seperti ini, sungguh tidak apa-apa. Aku pulang nanti akan memberinya obat, itu akan baik-baik saja. Jennifer Wen tanpa sadar memikirkan hari-harinya berada di dalam penjara. Ada sekali, dia dipanggil oleh penjaga penjara untuk melakukan pekerjaan. Cuaca sangat dingin, dia membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan kotor, bahkan tidak ada orang lain yang ingin mengerjakannya. Saat dia kembali, dengan susah payah dia menuangkan segelas air panas, tapi malah sengaja disiram oleh seorang wanita yang tidak senang melihatnya. Pada saat itu, sakitnya lebih dari ini, dan juga tidak ada orang yang dengan hati-hati memeriksa lukanya seperti ini. Memikirkannya, membuat perasaan Jennifer Wen sedikit kesal. Nicholas Lu melihat ekspresinya yang tiba-tiba menjadi sedih, dia segera mengerti dengan jelas apa yang ingin dia katakan. Itu berarti beberapa penyiksaan yang dideritanya di dalam penjara. Semuanya sudah terlewati, sekarang, kamu harus menghargai dirimu sendiri, mengerti? Nicholas Lu melepaskan tangannya, nada bicaranya ringan, tapi hatinya masih tidak begitu tenang. Jennifer Wen sebenarnya ingin mengatakan pergi, tapi, melihat perhatian dan kekhawatiran di mata pria itu, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, perasaan diperhatikan oleh orang akan selalu lebih baik daripada diabaikan oleh orang. Temannya sangat sedikit, sudah lama dia tidak merasakan kepedulian seperti ini. Aku sudah meminta seseorang untuk mengantarkan obat ke sini, lalu lepaslah pakaianmu. Melihat Jennifer Wen tidak berniat untuk pergi, dan Nicholas Lu juga melihat bajunya yang basah, lalu bangkit, dan mengambil sebuah baju tidur pria yang masih bersih dan wangi. Hanya dia yang tinggal di sini, jadi tidak ada pakaian wanita. Pakailah pakaian ini dulu, nanti aku akan meminta Jordi-an untuk mengirimkan baju untukmu. Jennifer mengerti maksud Nicholas Lu, dia takut kalau dirinya terkena flu. Setelah dipikir-pikir, jika dia benar-benar sakit karena hal ini, tidak hanya dirinya yang merasa tidak nyaman, tapi bayi yang ada di perutnya juga akan menderita. Jadi tidak perlu untuk menolak lagi, dan segera menerima pakaian itu. Hanya saja, dia tidak bisa melepas dan di depan Nicholas Lu. Jadi, Jennifer Wen berdiri, ingin pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Nicholas Lu yang melihat itu mengatakan, kamu di sini saja. Aku akan keluar. Seperti yang dia katakan, dia berjalan keluar dari kamar rumah sakit, membuat Jennifer Wen sedikit tersentuh hatinya. Nicholas Lu dari awal adalah seseorang yang selalu menghargai dirinya, melakukan hal ini demi dia, merupakan kebohongan jika tidak membuatnya terharu. Memikirkannya, Jennifer Wen malah belum melepaskan bajunya. Namun, setelah itu dia segera melepaskan bajunya dan mengenakan baju tidur pria itu. Nicholas Lu berdiri di depan pintu kamar rumah sakit. Tidak diperbolehkan merokok di sini, tapi dia tiba-tiba ingin menyalakan rokok. Jennifer Wen. Apa yang terjadi padanya di dalam penjara? Dahulu, Nicholas Lu penuh dengan kebencian dan penghinaan terhadapnya. Dia merasa bahwa apa yang dideritanya di sana adalah karena perbuatannya sendiri, dari awal tidak pernah memperdulikannya. Tapi sekarang, dia malah tidak bisa berpura-pura untuk tidak tahu masa lalu Jennifer Wen yang berantakan. Dia ingin mengetahuinya. Dia menelpon Jordi-an. Kirimkan satu set pakaian yang bisa dipakai Jennifer Wen, dan lagi, bantu aku mencari informasi tentang hari-harinya waktu di penjara. Setelah selesai bicara, Nicholas Lu menemukan seorang perawat yang sedang lewat, dan memintanya untuk memberikan salep untuk luka bakar, ingat untuk pilih yang bisa digunakan oleh ibu hamil. Setelah Nicholas mengatakan ini, dia tercengang sendiri. Dia pikir, dia akan selalu merasa jijik pada bayi yang ada di dalam perut Jennifer Wen yang tidak diketahui asalnya, tapi sebelum menyadarinya, sepertinya dia juga tidak seperti yang dia bayangkan. Bab 137.
calon menantu perempuan adalah. Suasana hati Nicholas Lu sedikit lebih rumit, tapi dengan segera, perawat itu kembali. Dia mengabaikan siapapun, dia juga tidak berani membuat Nicholas Lu menunggu lama, jadi dia datang sambil berlari. Setelah Nicholas Lu mengucapkan terima kasih, dia membawa salep itu masuk ke kamar rumah sakit. Jennifer Wen sudah selesai mengganti pakaiannya. Hanya saja, jika Nicholas yang memakainya, itu akan terlihat sangat pas di tubuhnya, tapi dipakai olehnya membuatnya terlihat jubah di tubuhnya, bahkan panjangnya mencapai tengah pahanya. Seperti tubuh mungil yang tergantung di dalam pakaian, membuatnya terlihat sedikit lebih menyedihkan. Pandangan Nicholas Lu meredup, dia mengambil obat, oleskan obatnya. Jennifer Wen wajahnya mereda karena panasnya sedikit menghilang. Aku akan melakukannya sendiri. Nicholas mengangkat alisnya. Apakah kamu begitu ingin aku yang mengoleskan obat untukmu? Jennifer Wen baru menyadari bahwa baru saja Nicholas Lu tidak mengatakan bahwa dia yang akan memberinya obat kepadanya, tapi jika dia mengatakan seperti ini, tampaknya akan lebih membingungkan. Dia hanya bisa berdaham 2 kali dengan cepat. Tidak, aku asal bicara saja barusan. Setelah selesai berbicara, dia mengambil salep yang ada di tangan Nicholas Lu lalu berlari ke kamar mandi untuk mengoleskannya. Kali ini, Nicholas Lu tidak mengejarnya, melainkan kembali duduk di tempat yang baru saja dia duduki dan melihat beberapa informasi yang disampaikan oleh Jordi-an. Sebelumnya Nicholas Lu memintanya untuk menyelidiki informasi tentang Jennifer Wen, jadi beberapa informasi itu sudah tersedia. Jordi-an langsung mengirimkannya, bahkan dia juga mengirimkan beberapa informasi yang hilang. Nicholas Lu melihatnya, membuat ekspresi wajahnya semakin tidak enak dipandang. Jennifer Wen dijatuhi hukuman yang sangat berat. Tidak hanya itu, dia juga sepertinya telah menerima perhatian khusus. Dia diatur untuk memasuki ruang penjara orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Orang-orang itu sangat kejam, mereka telah membunuh orang, atau telah melakukan banyak hal yang merugikan, sama sekali bukan orang yang sama dengan Jennifer Wen di dunia ini. Domba kecil seperti Jennifer Wen ini, jika pergi ke sana, tidak hanya diintimidasi untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai orang lain, tapi juga dipukuli dari waktu ke waktu. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah Hansen Bai membuat kesepakatan dengan keluarga Bai untuk menyelamatkan hidupnya. Sebagai imbalannya, dia akan pergi belajar ke luar negeri, dan memutuskan hubungan dia dengan Jennifer Wen. Hal itu membuat keluarga Bai mengambil tindakan untuk melindunginya dari kematian di penjara. Nicholas meremas dokumen yang ada di tangannya. Apalagi setelah Jennifer Wen mengatakan bahwa dia dijebak oleh Cherry Wen, dia tidak bisa menahan amarah dan kejengkelannya di dalam hati saat mendengar kata-kata tersebut. Lanjutkan untuk menyelidikinya, ingat, periksa semua yang dilakukan keluarga Wen dengan sejelas-jelasnya. Jika masalah saat itu benar-benar sebuah jebakan, maka dia tidak akan pernah membiarkan setiap orang yang ada di keluarga Wen, mereka semua harus membayar kekejaman mereka. Jennifer Wen yang berada di kamar mandi sedang mengoleskan obat. Rasa sejuk dari obat itu cepat berpengaruh, meredakan bengkak dan rasa panas yang baru saja dideritanya. Jennifer Wen juga memperhatikan ada sebuah garis di atasnya, itu menandakan bahwa obat ini juga bisa digunakan oleh ibu hamil. Dalam hatinya, dia merasakan sedikit kehangatan. Tampaknya, Nicholas Lu tidak terlalu membenci anak itu. Jennifer Wen yang masih dalam keadaan linglung, tidak tahan untuk menyentuh perutnya yang kini sedikit membuncit. Ternyata, ayah juga tidak membencimu. Memikirkannya, membuat perasaan Jennifer Wen seolah mendapatkan sentuhan manis. Perhatian Nicholas Lu akhir-akhir ini, memberinya dorongan untuk melepaskan semua kekhawatirannya dan membuatnya berani menceritakan rahasianya. Saat Jennifer Wen sedang memikirkannya kemudian segera meletakkan tangannya di gagang pintu, baru saja akan membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi dari luar. Jennifer Wen segera menarik tangannya kembali. Senyum di wajahnya sedikit berkurang, juga tidak tahu wanita mana yang datang ke sini. Jika dia keluar sekarang, bukankah itu kurang baik? Memikirkannya, membuat gerakan tangannya terhenti. Jennifer Wen segera mencondongkan tubuhnya dekat dengan pintu, dan mendengarkan keadaan di luar. Orang yang datang bukanlah wanita muda yang dipikirkan oleh Jennifer Wen, tapi itu adalah FAY. Selama Nicholas Lu dirawat di rumah sakit, dia yang datang mengunjunginya setiap beberapa hari. Nicholas Lu juga tidak menyangka dia akan datang, lalu dia meletakkan barang-barang yang ada di tangannya, tersenyum dan mengangguk sedikit. Nicholas, bagaimana keadaanmu sekarang? FAY melihat Nicholas Lu, membuat emosi di hatinya tidak terbatas. Kecelakaan mobil ini membuatnya takut, jika sesuatu terjadi lagi pada Nicholas Lu, lalu bagaimana dia bisa hidup. Rasanya sangat baik,
Aku merasa aku sudah bisa keluar rumah sakit. Nicholas Lu memahami kekhawatirannya, tapi dia telah melakukan begitu banyak penyelidikan tentangnya, seharusnya dia santai saja. Perlu dirawat beberapa hari lagi. Eva membujuknya lagi, lalu dengan segera memikirkan sesuatu, kenapa malam ini aku tidak melihat Shirley? Beberapa hari ini, Shirley Mu selalu menjaga Nicholas Lu di kamar rumah sakit, jadi setiap kali datang dia akan bertemu dengannya. Meskipun tidak memiliki banyak pengalaman merawat orang, tapi dia melakukannya dengan sepenuh hati. Eva cukup puas dengan ini. Aku memintanya untuk tidak datang lagi. Nicholas Lu mengerutkan kening. Dia bisa melihatnya bahwa ibunya ingin menjodohkan mereka berdua. Dia adalah perempuan yang baik hati, apakah kamu akan menolaknya begitu saja? Eva menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak tahu putranya ini sebenarnya pintar atau bodoh. Lagi pula, Shirley juga seorang wanita berkelas, jika ada yang tidak bisa dia lakukan itu adalah hal yang normal, kamu juga tidak boleh terlalu gegabah. Dia bersedia datang untuk menemanimu, itu sudah sangat bagus. Kamu tidak akan berpikiran membuatnya marah dan pergi kan? Eva membujuknya dengan beberapa kata. Kecelakaan yang dialami Nicholas Lu membuatnya merasa bahwa putranya ini membutuhkan seorang wanita untuk menjaganya. Seorang pria, jika belum menikah dia akan selalu impulsif. Jika ada wanita yang mengingatkannya, kondisinya akan jauh lebih baik lagi. Dengan begini, dia juga tidak perlu setiap hari mengkhawatirkannya. Shirley Mu memiliki latar belakang keluarga yang terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Menikah kembali tidak hanya akan meningkatkan kekuatan keluarga Lu, tapi juga meningkatkan reputasi keluarga Lu. Benar-benar calon menantu yang sangat cocok. Oleh karena itu, Eva berusaha keras untuk menjodohkan mereka. Tidak ada hubungannya dengan ini. Aku dan dia, tidak akan ada kemungkinan. Nicholas Lu sedikit sakit kepala, terutama melihat tatapan ibunya yang penuh harap, yang membuatnya tidak tahan untuk mengucapkan kata-kata itu. Kamu ini terlalu pemarah, kamu masih menyimpan dendam tentang apa yang kamu lakukan saat itu? Bagaimanapun juga, aku tidak terlalu memperdulikan itu, kendalikan dirimu dengan baik. Menantu keluarga Lu adalah Shirley. Eva hanya merasa bahwa Nicholas Lu sedang memikirkan masalah saat itu. Tidak peduli dengan apapun, dia langsung mengatakan pikirannya. Nicholas Lu tidak ingin berdebat dengannya tentang hal semacam ini. Keduanya sudah mengucapkan beberapa kata. Eva diundang untuk menghadiri upacara pembukaan di tempat lain dan ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Jennifer Wen telah mendengar semua percakapan itu dari dalam kamar mandi, baru saja ingin mencoba hal itu, lagi-lagi dia tidak bisa melakukannya. Kata-kata Eva menggema di benaknya. Menantu keluarga Lu adalah Shirley Mu. Tampaknya, keluarga Lu merasa sangat bangga dengan Shirley Mu, bisa membuat Eva selalu memujinya. Bab 138. Untuk apa menyerahkan diri? Aku akan memberitahukan masalah ini dengan jelas kepadanya. Anda jangan memberi dia harapan yang tidak perlu. Nicholas Lu sedikit sakit kepala, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dahinya. Mengenai Shirley Mu, dia sudah dibuat kewalahan. Jika sudah seperti ini, dia tidak ingin menundanya lagi. Daripada menyeretnya untuk menggantungkannya, lebih baik dia menghancurkannya sekaligus. Wajah terawat Eva sedikit menunjukkan ketidakpahaman. Dulunya begitu mencintainya setengah mati, kenapa sekarang bisa meninggalkannya begitu saja? Kalau begitu katakan kepadaku. Jika kamu tidak menginginkannya, lalu apakah kamu ada orang yang kamu suka? Yang diinginkan Eva juga bukan harus Shirley Mu, hanya saja kriteria Nicholas Lu sangat tinggi. Jika Shirley Mu yang berbakat, cantik dan juga kekasihnya di masa kecil pun tidak bisa melakukannya, maka dia benar-benar tidak mengerti wanita yang mana lagi yang bisa memenuhi kriteria Nicholas Lu. Tidak mungkin wanita licik yang pernah dipenjara itu kan? Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi wajah Eva berubah. Nicholas, jangan katakan kepadaku bahwa kamu memiliki perasaan kepada Jennifer Wen itu. Nicholas Lu tidak berbicara, hanya saja, matanya meredup. Dia juga mengerti dengan jelas identitas Jennifer Wen yang memalukan, sangat tidak mungkin keluarga Lu bisa menerimanya. Satu-satunya solusi adalah menemukan kebenaran yang sebenarnya untuk menghapuskan tuduhan atas dirinya, dan pelan-pelan akan membuat keluarganya setuju. Keheningan Nicholas Lu menunjukkan persetujuannya akan hal itu. Eva yang melihatnya tumbuh besar, bagaimana dia tidak bisa memahami pikirannya? Wajah yang awalnya terlihat damai dan anggun itu kini berubah menjadi kesal. Nicholas,
Aku tidak peduli siapa orang yang kamu suka, tapi Jennifer Wen sama sekali tidak bisa. Bahkan juga kamu ingin memperlakukannya sebagai wanitamu, dia tidak memenuhi syarat. Saat FAY memikirkan pengalaman hidup Jennifer Wen dan masa lalunya yang kotor, dia merasa kepalanya seperti terasa berat. Putra kebanggaannya ini adalah pewaris dari keluarga Lu yang berdedikasi tinggi. Bagaimana mungkin dia bisa terjerat dengan seorang wanita yang telah dipenjara? Ini akan menjadi noda besar dalam kehidupannya. Masalah ini, aku sudah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikannya. Nicholas Lu tidak berniat untuk berdebat dengan ibunya. Tunggu sampai semua hal terungkap, pasti akan ada solusinya. Sekarang bukanlah waktu yang tepat. Jennifer Wen yang berada di kamar mandi. Dia sudah mundur beberapa langkah, tidak lagi mempertahankan tubuhnya untuk menguping di pintu. Tetapi suara kedua orang yang sedang berbicara itu masih terdengar oleh telinganya, bagaikan sebuah mantra. FAY yang biasanya berbicara dengan lembut, seperti halnya wanita bangsawan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara yang begitu suram keluar dari mulutnya. Karena dia, Jennifer Wen tidak tahu harus merasa terhormat atau bagaimana. Di mata FAY, siapapun cocok disandingkan dengan Nicholas Lu kecuali dirinya. Dia benar-benar tidak bisa diterima. Jennifer Wen tiba-tiba ingin secepat mungkin keluar dari sini dan berhenti untuk menerima penghinaan. Namun, FAY masih di luar, dia bahkan tidak bisa meninggalkan kamar mandi, dia hanya bisa mendengarkannya. Setelah Nicholas Lu mengatakan beberapa patah kata lagi kepada FAY, keduanya tidak mencapai suatu kesepakatan apapun. FAY hanya bisa pergi lebih dulu. Dia benar-benar tidak bisa memahami temperamen Nicholas Lu. Jika ingin menghadapinya, itu mungkin akan membuatnya lebih kuat. Kalau begitu, hanya bisa pergi mencari Jennifer Wen. Setelah mengambil keputusan, mata FAY menjadi redup, dia mengatakan kepada supir itu, pergi selidiki Jennifer Wen sekarang ada di mana, aku ada urusan dengannya. Setelah mendengar orang itu pergi, Jennifer Wen baru keluar dari kamar mandi. Hanya saja, tidak ada ekspresi apapun di wajahnya saat ini. Apa kamu mendengarkan semuanya? Nicholas Lu bagaimana bisa tidak mengerti apa yang dia pikirkan sekarang? Perkataan ibunya barusan kedengaran tidak enak, wajar saja jika dia jadi merasa tidak nyaman setelah mendengarnya. Tidak apa-apa. Jennifer Wen juga tidak ingin mengatakan semua ini kepadanya. Jika mengatakannya pun, memang ada gunanya. Keadaannya sudah seperti ini, apa yang bisa dikatakan lagi? Aku akan menangani masalahmu secepat mungkin, tidak perlu khawatir. Ucapannya juga jangan dimasukkan ke hati. Kata Nicholas Lu, Jennifer Wen hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Lagi pula, Nicholas Lu juga bukan hanya saja seorang putra, tapi dia juga adalah harapan keluarga Lu. Jika semua orang di keluarga Lu menentangnya secara bersama, dia tidak yakin seberapa lama dia bisa terus mendukungnya. Memikirkan hal itu, membuatnya sedikit lelah. Aku akan pulang untuk istirahat. Melihat Jennifer Wen yang sedang dalam kondisi hati yang kurang bagus, Nicholas Lu sekali lagi mengucapkan beberapa kata untuk menenangkannya, tapi hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri Jennifer Wen. Beberapa saat kemudian, Jordian datang dengan membawa satu set pakaian bersih. Bos, Nona Wen. Jennifer Wen segera berjalan menghampirinya, terima kasih. Selesai mengatakannya, dia pergi ke kamar mandi dan mengenakan pakaian bersih itu. Masalah yang aku minta kamu untuk selidiki, segera berikan hasilnya kepadaku. Nicholas Lu memahami bahwa depresi Jennifer Wen tidak dapat dihilangkan jika tidak segera menemukan kebenarannya. Ingat, jangan bilang kepada siapapun bahwa aku yang memintamu untuk menyelidiki semua ini. Kalau kakek atau ibunya tahu, mungkin Jennifer Wen akan mendapatkan masalah. Aku mengerti. Jordian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil melihat Nicholas Lu dengan serius. Ternyata memang benar, dia ada perasaan serius kepada Nona Wen. Jennifer Wen mengganti pakaiannya, lalu melihat orang yang ada di dalam cermin itu. Tetapi setelah beberapa saat, dia merasa seolah-olah dia telah mengubah dirinya, ada sedikit kesedihan yang digambarkan oleh kedua alisnya. Apa yang sedang dia pikirkan? Apa karena beberapa kata perhatian yang diucapkan oleh Nicholas Lu, lalu dengan naif dia berpikir bahwa mereka bisa hidup bahagia bersama? Akhir cerita dongeng seperti itu tidak pernah bisa diharapkan oleh orang yang tidak beruntung seperti dia. Setelah Jennifer Wen menyesuaikan suasana hatinya, dia berjalan keluar. Tidak terlihat kebahagiaan di wajahnya, tapi itu terlihat sangat tenang. Mari kita pergi, kata Jennifer Wen kepada Jordian. Bahkan, dia tidak melihat ke Nicholas Lu. Karena sudah tidak ada harapan, lalu untuk apa menyerahkan diri?
Jennifer Wen. Nicholas Lu memandang punggungnya, hatinya merasa sedikit murung. Tampaknya, masalah ini harus segera diselesaikan. Jordi-An mengantar Jennifer Wen pulang. Dalam perjalanan, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Jordi-An merasa bahwa suasana hati Jennifer Wen sedang tidak bagus, masih ada sedikit kebingungan dalam hatinya. Sudah jelas-jelas bos sudah mulai membantunya untuk menyelidiki kebenaran. Kenapa sekarang dia masih dalam suasana hati yang tidak bagus? Jennifer Wen juga terlalu malas untuk bersuara, dia hanya ingin mencari tempat untuk diam dan memutuskan segala sesuatunya di sana. Aku balik dulu. Setelah sampai ke tempat tujuan, Jennifer Wen melambai kepada Jordi-An, lalu naik ke lantai atas. Jordi-An menelepon Nicholas Lu untuk melaporkan kejadian tersebut, dan menunggu sebentar di sini baru beranjak pergi. Sesampainya di rumah, Jennifer Wen langsung masuk ke dalam kamar mandi. Membiarkan air hangat membasuh tubuhnya, merasakan aliran air, dia benar-benar ingin menghapuskan semua kekhawatirannya seperti ini. Dengan begitu, dia tidak akan dicap sebagai seorang penjahat lagi. Tidak akan dipandang rendah oleh semua orang, juga tidak akan dikatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kekasih orang yang disukainya. Saat memikirkannya, telepon Jennifer Wen tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Vino Yu. Dia merasa ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia menekan tombol jawab. Ada apa? Bab 139. Itu bergantung kepadamu. Vino Yu sedikit tidak puas dengan sikap dingin Jennifer Wen. Susah payah aku menemukan petunjuk, lalu kamu berbicara seperti ini kepadaku? Jennifer Wen mengerutkan kening. Jika bukan karena dia benar-benar membutuhkan Vino Yu untuk memberikan bukti kepadanya, dia tidak akan ingin berbicara banyak kata kepada orang seperti ini. Kamu benar telah menemukan petunjuk? Jennifer Wen meremas handuk yang ada di tangannya. Meskipun Nicholas Lu sudah memperingatkannya untuk tidak terlalu dekat dengan Vino Yu, tapi jika bisa menghapus semua tuduhan atas dirinya, ini adalah hal yang sangat menarik perhatiannya. Terutama setelah ditolak terang-terangan oleh FAY hari ini, dorongan hatinya kali ini bahkan lebih jelas. Dia harus mengembalikan ketidakbersalahannya dan berhenti untuk dilihat orang lain dengan tatapan yang berbeda. Apakah kamu pikir aku masih bisa berbohong kepadamu? Belum tentu juga. Jennifer Wen menyekat tetesan air yang ada di tubuhnya, lalu berjalan keluar kamar mandi. Untuk perkataan yang dikatakan Vino Yu, dia tidak akan mudah mempercayainya sepatah kata pun. Orang seperti ini tidak layak untuk dipercaya. Vino Yu melihat sikap Jennifer Wen tidak seperti yang dipikirkannya. Malah sebaliknya, dia malah merasa sedikit terpikat. Semakin banyak hal yang tidak bisa dia dapatkan, maka akan semakin banyak hal yang dia ingin taklukkan. Beberapa hari ini aku memikirkan perkataan Cherry Wen, dia sangat serius menutupi masalah saat itu. Tapi, jika benar-benar ingin tahu, juga bukan hal yang tidak mungkin. Sekarang dia membutuhkanku untuk berinvestasi dalam drama barunya, hanya saja. Vino Yu menghentikan perkataannya, lalu tersenyum dengan ambigu. Jennifer Wen mengerti apa yang dia maksud. Bajingan seperti ini, tidak akan memberikan jika tidak ada imbalan. Jika tidak ada hal yang bisa untuk dimanfaatkan, dia juga tidak akan membantunya mengurusi ini. Selama kamu membantuku untuk mendapatkan rekaman atau bukti nyata lainnya, apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha untuk memenuhinya. Jennifer Wen menggigit bibirnya erat-erat. Tiba-tiba terlintas bayangan, jika yang diinginkan Vino Yu adalah dirinya, pada saat itu dia ingin melihat siapa yang bisa memperhitungkan siapa. Aku senang mendengar kata-kata ini. Vino Yu tersenyum, lalu melaporkan nama sebuah hotel. Tunggu, aku sekarang akan memesan kamar, nanti akan aku beritahu nomor kamarnya. Besok malam aku akan tunggu kamu di kamar ini, bisa membuatku puas atau tidak, itu bergantung padamu. Jennifer Wen berusaha untuk tidak mengatakan apapun, dan dengan cepat menutup telepon itu. Setelah memikirkannya, dia menelpon orang lain. Halo, ada sebuah bisnis besar yang mencarimu untuk bekerja sama. Setelah melakukan panggilan telepon itu, Jennifer Wen membuang telepon itu begitu saja. Dalam hatinya dia memikirkan apa yang harus dilakukan ketika dia pergi ke hotel besok. Jika dia berhasil mendapatkan bukti dan menghapuskan tuduhan atas dirinya. Mungkinkah keluarga Lu untuk tidak lagi membencinya? Menyadari pikirannya yang sedang kacau, Jennifer Wen menepuk-nepuk pipinya. Apa yang sedang dia pikirkan? Saat dia tidak bisa berkata-kata atas pikirannya yang sedang kacau itu, teleponnya berdering. Itu adalah telepon dari Nicholas Lu. Jennifer Wen saat melihat namanya, ada sedikit perasaan bersalah.
Bagaimanapun juga, baru saja dia telah melanggar peringatan pria itu, rasanya sedikit tidak bisa diandalkan. Karena itu, dia ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengangkat telepon itu. Di rumah, Nicholas Lu sebenarnya dari awal sudah mengetahui bahwa Jennifer Wen telah tiba di rumah, tapi dia masih tidak bisa merasa lega saat dia memikirkan saat dia meninggalkannya dengan penampilan depresi seperti tadi. Iya, sudah sampai dari tadi. Jennifer Wen menjawab dengan lemah, tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Buka pintunya. Jennifer Wen terkejut sejenak, kamu ada di mana? Bukankah seharusnya Nicholas Lu masih ada di rumah sakit? Atau jangan-jangan? Masih dalam keraguannya, tiba-tiba ada sebuah suara ketukan dari luar pintu. Jennifer Wen ragu-ragu sejenak, lalu berjalan mendekat, dan dengan cepat melihat wajah Nicholas Lu muncul di depan mata. Bab 140. Tidak akan ada lagi orang yang peduli kepadanya seperti ini. Jennifer Wen ragu sejenak, dan akhirnya membukakan pintu. Kehadiran Nicholas Lu di sini, sangat mengejutkan dirinya. Melihat pintunya terbuka, Nicholas langsung masuk begitu saja tanpa merasa sungkan. Melihat sebuah kamar kecil yang pernah dikunjunginya ini membuatnya mengerutkan kening. Jennifer Wen benar-benar cukup aneh. Sudah memintanya untuk tinggal di apartemen, dia malah memilih tinggal di kawasan yang kecil dan bobrok seperti ini. Kenapa kamu datang? Jennifer Wen memperhatikan tuan muda itu masuk ke kamarnya. Nicholas Lu bahkan tidak mengganti sepatunya, dengan 2-3 kali pijakan, lantai yang baru saja dia bersihkan itu kini menjadi kotor. Awalnya dia ingin protes, tapi Jennifer Wen melihat tangan pria itu sedang membawa sebuah kotak dengan bau makanan yang tercium samar-samar, jadi dia menahannya. Apakah Nicholas Lu datang untuk mengantarkan makanan padanya? Memikirkan hal ini, Jennifer Wen tiba-tiba merasa sangat tidak menyangka. Nicholas Lu melihat sekilas Jennifer Wen yang sedang tertegun, sini, makan. Dia baru saja menyadari, karena tidak sengaja terganggu oleh masalah tadi, jadi membuat mereka tidak makan malam dengan baik. Dan akhirnya, dia datang kemari. Kamu makan sendiri saja, tidak perlu merepotkan seperti ini. Nicholas Lu adalah yang sekarang mengurusi keluarga Lu. Jika ada orang yang tahu bahwa dia lari dari rumah sakit hanya demi mengantarkannya makanan, apakah tidak akan membuat Eva lebih kesal terhadap dirinya? Sudah diantarkan sampai sini, kamu masih mau menolaknya? Nicholas Lu melihatnya sekilas, lalu meletakkan barang-barangnya di atas meja. Aku juga belum makan, ayo makan bersama. Jennifer Wen melihat dengan jelas bahwa Nicholas Lu tidak ingin mendengarkan perkataannya. Akhirnya dia menutup mulutnya, berjalan mendekat, dan mengeluarkan barang-barang itu satu persatu. Hanya melihatnya saja, membuatnya sedikit terkejut. Tidak disangka, semua makanan yang dibeli Nicholas Lu adalah makanan kesukaannya. Jennifer Wen benar-benar tidak ingat dia pernah mengatakan makanan apa yang dia sukai. Saat dia berada di keluarga Lu, jika dia tidak diperbolehkan bicara, maka dia tidak akan berbicara. Ada makanan untuk dimakan, itu sudah cukup bagus, bagaimana bisa pilih-pilih makanan? Bagaimana kamu tahu? Terakhir kali pergi makan, bukannya kamu memesan makanan-makanan ini? Nicholas Lu melirik sekilas Jennifer Wen dengan tidak setuju, seolah menganggap masalahnya ini sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Hobi dan kesukaannya, dia hanya cukup melihatnya dan bisa mengingatnya. Seperti sekarang ini, sepertinya sudah cukup bagus. Jennifer Wen mendengarkan suara pria itu, sudah jelas-jelas nadanya tidak berbeda dari biasanya, tapi beberapa kata-kata yang tidak disangkanya ini malah membuat hatinya tidak bisa tenang. Dia selalu berpikiran, bahwa di dunia ini, selain ibunya dan Hansen Bai yang sekarang berada di luar negeri yang mengingat makanan kesukaannya, tidak ada lagi orang yang peduli kepadanya seperti ini. Tidak disangka, orang yang sangat memperdulikannya sekarang adalah Nicholas Lu. Matanya sedikit berair, tapi Jennifer Wen menundukkan kepalanya untuk menutupinya. Lalu segera berpura-pura menyeka wajahnya karena terkena uap. Lalu berpura-pura acuh tak acuh dan mengambil semangkuk sup dan meletakkannya di depan Nicholas Lu. Cepat makan ini. Ini pasti tidak akan asin, kamu tidak akan bisa meminumnya. Alis Nicholas Lu terangkat, terakhir kali di sini, Jennifer Wen secara khusus memberinya tambahan bumbu khusus untuk sup, membuatnya benar-benar terkesan. Kedua orang itu duduk dengan saling berhadapan. Kondisi seperti ini, suasananya yang sangat sepi, hanya suara benturan piring dan sumpit yang terdengar. Tidak ada yang sengaja mencari topik bahasan, tapi mereka juga tidak merasa canggung, hanya menikmati kedamaian ini dengan diam. Jarang sekali Jennifer Wen memiliki nafsu makan yang baik. Beberapa hari ini, dari pagi sudah mual-mual membuat nafsu makannya berkurang,
tapi sekarang nafsu makannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Nicholas Lu melihat dia menggerakkan sumpitnya dengan semangat, membuat sedikit perusahaan hangat muncul di matanya. Pada saat ini, telepon yang diletakkan Jennifer Wen di atas meja tiba-tiba berdering. Dia tertegun sejenak, baru mengingat siapa yang barusan menelponnya. Akhirnya, karena tidak ingin pembicaraan di telepon ini didengar oleh Nicholas Lu, aku keluar sebentar untuk menjawab telepon ini.